Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil Hai, alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran dari kitab Salasatul Usul wa Adillatuha, dan insyaallah kita akan melanjutkan dan mulai masuk ke dalam inti dari pembahasan kitab, yaitu tentang pembahasan ma'rifah al-usul salasah, ya, mengenal tiga pondasi, ya, mengenal tiga pondasi. Dan tentunya Syekh di sini rahimahullah menjelaskan tiga pondasi ini dengan menggunakan metode secara global, tidak secara terperinci, ya. Karena kalau seandainya ingin mendapatkan penjelasan yang lebih terperinci, tentunya akan dibahas di dalam kitab-kitab beliau yang lainnya atau kitab-kitab para ulama yang lebih meninggi. Baik, baik, tidak berlama-lama, langsung saja kita baca dari ucapan Syekh di sini. Qala al-muallif rahimahullah, fa idza qila lak mal usul ats-tsalatsatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Apabila ditanya kepadamu, dikatakan kepadamu, apa tiga pondasi, tiga usul yang wajib bagi seseorang untuk mengetahuinya? Qala faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal pengenalan seorang hamba terhadap Rabbnya, yaitu pertama mengenal Allah, ma'rifatullah, wa dinahu, kemudian mengenal agama Islam, agama Allah, dan mengenal nabinya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiga perkara ini yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim adalah yang kita kenal dalam syariat dengan istilah fitnatul kubur, yaitu ujian yang pertama sekali yang akan dialami oleh manusia, siapapun dia, setelah meninggal. Inilah tiga pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh dua malaikat yang menyeramkan. Ya, seperti yang kita sebutkan kisahnya di awal pembahasan dari usul salasah, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Ya, sebutkan ciri-cirinya aswadani azraqani. Keduanya itu sangat hitam legam dan biru, saking menyeramkannya. Ya, yang akan bertanya tiga hal ini kepada setiap mayat pertama sekali di alam kuburnya. Bertanya tentang apa? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ya, ini yang kita sebutkan tadi. Ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan istilah apa? Istilah fitnatul kubur. Ujian yang akan dialami oleh seorang manusia selepas dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia masuk dalam liang kuburnya. Disebutkan bahwa barang siapa yang dia mampu menjawab tiga pertanyaan ini, maka dia akan mampu melewati perjalanan setelahnya lebih mudah. Ya, sebutkan dalam sebuah hadis yang sahih ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu melewati sebuah kuburan bersama para sahabatnya, bersama teman-temannya. Maka seketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menangis hingga membasahi jenggot beliau.
Lalu ditanyakanlah kepada beliau, mayukik, apa yang membuat engkau menangis? Kemudian kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan merupakan persinggahan akhirat pertama sekali. Persinggahan akhirat pertama sekali adalah kuburan. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِنْ نَجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ. Barang siapa yang selamat dari persinggahan pertama ini, maka untuk persinggahan berikutnya akan lebih mudah. Sebaliknya kata Nabi SAW, وَإِلَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. Namun barang siapa yang tidak selamat darinya, maka persinggahan berikutnya akan lebih sulit untuk dia hadapi. Dan perlu kita pahami bahwa pertanyaan ini akan bisa dijawab oleh seorang mayit ya, di alam kuburnya, oleh seorang manusia di alam kuburnya, di alam barzakh, dengan keimanan dan amal saleh. Bukan semata-mata dengan pengetahuan dan wawasan semata. Bukan. Karena kalau seandainya hanya sekedar bermodalkan pengetahuan atau wawasan semata tanpa ada iman dan amal saleh, tentulah orang-orang munafik dan orang-orang kufar akan mampu menjawab tiga pertanyaan ini. Orang-orang munafik akan mampu menjawab tiga pertanyaan ini. Ya. Namun apa? Nyatanya mereka tidak akan bisa mampu menjawab. Kita lihat bagaimana orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup bersama Nabi, hadir di majelis Nabi, sholat di belakang Nabi, bahkan ikut berjihad bersama Nabi, mendengarkan wejangan-wejangan Nabi setiap harinya. Orang-orang munafik tinggal bersama Nabi SAW, bertetangga bersama Nabi. Namun apa? Nabi SAW sebutkan tentang orang-orang seperti ini ketika di alam kubur, dibuat lupa sama Allah Azza wa Jalla. Ketika dia ditanyakan, Man Rabbuk, Man Nabiyuk, Man Dinuk, maka orang munafik ini mengatakan, la adri. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Dibuat lupa sama Allah Azza wa Jalla. Padahal dia sebelumnya sudah tahu. Ya, sebelumnya sudah tahu. Dia mengatakan apa? La adri, aku nggak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengarkan orang mengatakan sesuatu, lalu aku katakan hal tersebut. Ya. Lihat bagaimana orang munafik, mereka paling paham terhadap pertanyaan ini. Ya. Namun apa? Ketika ditanyakan, mereka menjawab hal yang seperti ini. Sama halnya seperti orang-orang kafir di zaman sekarang. Kalau kita tanyakan kepada mereka siapa Tuhannya orang Islam, mereka tahu Allah. Siapa nabinya orang-orang Islam, mereka akan katakan Nabi Muhammad SAW. Siapa apa agamanya apa agama yang orang Islam? Islam jelas, begitu. Namun apa? Hal itu tidak membuat mereka mudah untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. Ya, bahkan kita dapati di sebagian orang-orang kafir, mereka bahkan dengan mudahnya mengucapkan lafaz-lafaz yang itu memang identik dengan Islam, seperti mereka mengucapkan zikir-zikir, ya, mereka eh, mahir sekali mengucapkan alhamdulillah, mereka mahir sekali mengucapkan insya Allah, mengucapkan subhanallah. Lihat, jadi tolak ukurnya adalah bukan berdasarkan hafalan, tolak ukurnya bukan berdasarkan ilmu pengetahuan, namun apa yang menjadi tolak ukurnya adalah iman dan amal saleh. Terlihat bagaimana kesehariannya dia menjalani hari-harinya, betul-betul memahami konsep ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita pahami bahwa mempelajari tiga pertanyaan ini, mempelajari tiga pondasi ini sangat penting bagi setiap muslim, sangat penting sekali. Dengan kita mempelajarinya, kita akan mengetahui siapa Tuhan yang kita sembah, apa agama Islam yang dimaksud untuk kita jalankan, dan siapa nabi yang diutus kepada kita. Dengan itu akan terus menjadi darah daging, ya bahasanya, akan menjadi darah daging dalam tubuh kita. Ya, sehingga apa? Kita menjalani seluruh konsekuensi dari tiga pertanyaan tersebut di dalam keseharian kita hingga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita. Ya, hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita.
Maka kesimpulannya, kalau ditanya apa tiga pondasi yang wajib dipelajari, yang pertama mengenal Allah, yang kedua mengenal agama Islam, yang ketiga mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. 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 Kita baca masuk ke dalam pondasi pertama. Pokok pertama yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu matanya. Qala al-muallif rahimahullah, fa idza qila lak man rabbuk? Apabila dikatakan kepadamu, ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu? Fakul Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin. Ya. Fakul Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Apabila ditanyakan kepadamu siapa Tuhanmu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah Rabbani, yang telah mengaturku, mengurusku, membimbingku dan membimbing mengasuh seluruh semesta alam dengan nikmat-nikmatnya. Ya, kita bahas dahulu istilah Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Apa yang maksud dengan Rabb? Rabb itu kalau dalam bahasa Arab dia berasal dari kata ar-rububiyah. Ya, mungkin pernah dengar istilah ar-rububiyah. Yang mana artinya adalah kembali kepada sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala berputar pada tiga hal. Yang pertama bermakna al-mulk, ya, al-mulk atau al-milk, ya, menguasai. Yang kedua bermakna al-khalq, bermakna penciptaan. Yang ketiga bermakna uh, ad-dabr, ya, atau al-mutadabbir, yaitu mengatur alam semesta. Jadi makna Rabb di dalam bahasa Arab kembali kepada rububiyah yang artinya adalah mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Oleh karena itu Syekh rahimahullah menggunakan kata ar-rabb. Kalau ar-rabb nih kita tasrif, dia masdarnya adalah tarbiyah. Masdarnya adalah tarbiyah. Yang artinya apa? Untuk menjelaskan sifat Allah Azza wa Jalla yang berkaitan tentang pengurusan Allah terhadap makhluknya. Karena di antara makna tarbiyah, ya, itu seperti kita paham bahwa dia seperti mendidik. Ya. Jadi ibarat seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala itu mengurus hamba-hambanya, ya, mengurus hamba-hambanya. Baik. Seperti yang kita sebutkan bahwa Rob maknanya ada tiga dan semuanya itu bermakna tarbiyah. Ya, semuanya bermakna tarbiyah. Adapun dalam bahasa kita mungkin pernah dengan istilah tarbiyah, ya, tarbiyah. Kalau dalam bahasa kita dalam bahasa Indonesia seperti mengurus, memelihara. Ya, sebagaimana kita tahu ketika kita mentarbiyah anak, maka maknanya adalah kita memeliharanya sejak kecil dan seluruh kebutuhannya kita penuhi dan kita didik dengan semaksimal mungkin. Itu makna tarbiyah. Baik. Nah, demikian pula Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala itu mentarbiyah kita. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengurusi kita. Mulai dari Allah menciptakan kita dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, memberikan segala kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar, yang melimpah, seperti kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, memahami, yang mana
nikmat-nikmat tersebut tidak akan mampu kita menghitungnya. Ya. Dan permasalahannya tidak cukup sampai situ saja. Selain Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita, Allah Subhanahu wa taala juga mentarbiyah seluruh alam semesta. Makanya dengan istilah beliau sini, wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi, yaitu mentarbiyah, mengurus seluruh alam semesta. Al-alamina, al-alam itu artinya adalah selain Allah itu adalah alam, al-alamina. Malaikat, jin, hewan-hewan, tumbuhan, langit, bumi dan semuanya. Arsh, semua makhluk ya, itu adalah alam. Jadi, selain Allah itu adalah alam dengan seluruh nikmat-nikmatnya. Jadi, ini menunjukkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dialah sesembahanku. Tidak ada satupun sesembahan yang berhak disembah selain dia. Dari ucapan Syekh di sini, ya kita lingkari. Nih, sama ini juga. Laisa ma'budun siwa. Ini kalimat yang cukup penting. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang memiliki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan selainnya dari seluruh perbuatan-perbuatan Allah, ya. Maka ketika kita meyakini hal itu semua, konsekuensinya adalah dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Taib, itulah kenapa di antara konsep yang disebutkan oleh para ulama, tauhid rububiyah itu membawa konsekuensi tauhid uluhiyah. Taib, tauhid rububiyah membawa konsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Tauhidur rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Ketika seseorang sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur seluruh alam semesta ini, maka konsekuensinya adalah dialah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dialah satu-satunya zat yang dipalingkan seluruh jenis ibadah, tidak kepada selainnya. Dan ini tentunya sangat logis sekali, sangat masuk akal. Ya, kita ambil contoh misalnya dalam lingkup yang lebih kecil. Kalau seandainya ada seorang ibu misalnya yang mengandung anaknya, lalu ketika lahir kemudian menyusui anaknya hingga sampai menyapihnya, lalu dia urus sampai dewasa. Tentunya seorang anak dia paham bahwa ibunya yang berhak untuk berbakti kepadanya, bukan kepada ibu-ibu yang lainnya misalnya. Atau dalam konteks rumah tangga, ketika seorang suami ya, telah menikah dengan istrinya, dia memberikan mahar kepada istrinya, lalu dia memberikan nafkah, memberikan apa yang diharapkan, bahkan memberikan hadiah dan yang semisalnya. Lalu ternyata istrinya ini, ya bisa kita bilang menyelewengkan bentuk baktinya kepada selain suaminya misalnya. Kedapatan selingkuh misalnya. Bisa kita katakan bahwa ini istri yang kurang ajar. Ya, kenapa? Kenapa dia bisa berani-beraninya melayani laki-laki lain? Baik, ya, laki-laki lain. Maka ini adalah suatu kurang ajar namanya. Yang mana sudah suaminya capek-capek cari nafkah di luar, ternyata dia malah memberikan bakti kepada laki-laki lain. Ini adalah bentuk kurang ajar. Namun ingat, walillahil masalul a'la. Dan Allah memiliki permisalan lebih tinggi dari hal itu semua. Kalau misalnya pada permasalahan kecil kita sudah paham, ya, lalu bagaimana lagi? Demikianlah Allah Azza wa Jalla lebih berhak untuk kita serahkan ibadah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Sampai saat ini kita masih bisa bernafas dengan baik. Kita masih bisa melihat dengan baik. Penglihatan kita jernih. Kita masih bisa menghirup dengan baik tanpa ada sesak nafas dan semisalnya. Masih memberikan kesehatan, nikmat aman kepada kita. Tentunya dialah yang berhak untuk kita sembah. Kalau seandainya memang katakanlah ada seandainya di sana yang mengatur alam semesta, mungkin ada yang berserikat dengan Allah dalam mencipta, tentulah kita akan serahkan juga sesembahan kita kepadanya. Namun nyatanya apa? Tidak demikian. Ya, nyatanya Allah lah satu-satunya zat yang mencipta seluruh alam semesta ini. Tidak ada satupun campur tangan makhluk lain yang mencipta bersama Allah. Tidak ada. Ya.
Maka disebutkan dalam ayat Allah berfirman di surah Mu'minun, ya, mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah tidak mungkin mengambil manusia menjadi anak, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersama dalam penciptaan bersama ilah-ilah yang lainnya, bersama Tuhan-Tuhan yang lainnya. Ya, idzal ladhaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd. Kalau seandainya di sana ada pencipta selain Allah, pastilah setiap pencipta ini mereka akan sibuk masing-masing mengatur ciptaan-ciptaan mereka, dan pastilah masing-masing dari mereka saling mengalahkan satu sama lain. Ya, itu sangat tidak masuk akal sekali ya. Maka kita harus pahami bahwa dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, maka kepada dialah yang berhak untuk kita berikan peribadahan. Baik, kita berikan peribadahan. Oleh karenanya, orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti menyembah penghuni kubur, itu orang-orang yang akal sehatnya rusak. Bagaimana mungkin dia bisa meminta-minta? Bahkan tidak jarang kita dapati, ya kita dengar, kita melihat beberapa ya, video-video mereka sampai menangis-nangis meminta kepada penghuni kubur tersebut dengan alasan dia wali, dia orang soleh. Padahal penghuni kubur tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a. Tidak akan bisa mungkin kita memperdengarkan orang yang sudah mati. Orang sudah mati, sudah mati. Lalu bagaimana mungkin dia mempersembahkan ibadah kepada penghuni kubur? Ya, jangankan kepada penghuni kubur, kepada malaikat sekalipun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengatur sebagian alam semesta, kita pun tidak boleh menyerahkan ibadah kepada mereka. Ya, oleh karena dalam Al-Quran, ketika Allah membangkitkan orang-orang para penyembah malaikat, malaikat sendiri berlepas diri. Ya, malaikat sendiri berlepas diri. Bahkan malaikat mengatakan mereka sebenarnya menyembah jin. Ya, mereka menyembah jin, bukan menyembah malaikat hakikatnya. Maka itu adalah sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendatangkan sebuah dalil dari Al-Quran. Wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Ya, artinya apa segala puji bagi Allah? Artinya adalah yang benar-benar berhak untuk dipuji hanyalah Allah. Ya, dan dipuji dari segala sisi hanyalah Allah Azza wa Jalla. Adapun selain Allah, ya seperti makhluk, dia mendapatkan pujian karena melakukan ini dan itu ya. Sementara yang bisa membuat mereka melakukan apa yang membuat mereka terpuji itulah Allah. Seharusnya yang berhak mereka berikan pujian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya membuat mereka kagum terhadap seseorang, maka jangan sampai dia memuji orang tersebut berlebihan. Makanya dalam agama kita ketika ada yang memuji berlebihan itu kita larang. Ya, kenapa? Hakikatnya dia telah memotong atau memenggal kepala saudaranya. Begitu. Bahkan disebutkan bahwa di antara sunnahnya ketika kau melihat pasir, lemparkan pasir ke wajah para pemuji. Ya. Jadi yang disyariatkan kepada kita adalah mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan didoakan keberkahan. Ya, didoakan keberkahan misalnya seperti mengucapkan Masya Allah, Allahumma barik, tabarakallah dan misalnya. Begitu. Itu kalau saya kita melihat kagum melihat sesuatu. Ya. Baik. Itulah kenapa kondisi Nabi SAW tidak lepas dari pujian-pujian kepada Allah. Tidak dalam kondisi senang, tidak pula dalam kondisi sulit. Yang tidak disuka Nabi SAW. Dalam seluruh kondisi Nabi SAW itu selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di situ dalam lafaz ayat ini Rabbil alamin, itu Tuhan semesta alam. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa arti Rabb tadi apa? Ada tiga maknanya. Yang pertama bermakna mencipta, yang kedua bermakna menguasa atau memiliki, yang ketiga bermakna mengatur alam semesta. Al-alamina, ya al-alamina, ya seperti yang dijelaskan tadi bahwa seluruh segala sesuatu selain Allah itu disebut dengan al-alam. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, qala rahimahullah wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahid min dalikal alam.
Dan seluruh selain Allah itulah alam. Malaikat, manusia, jin, ya. Apalagi dan semuanya selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dalikal alam, dan aku adalah satu dari alam itu. Baik. Kemudian sini kata Syekh rahimahullah, fa idza qila lak bima arafta rabbak. Kalau ditanyakan kepadamu dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka katakanlah dengan ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya dan makhluk-makhluknya. Kalau min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamaru. Dan di antara ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah seperti malam dan siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u al-arduna as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan di antara makhluk-makhluknya seperti langit, tujuh langit dan tujuh lapis bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya, beliau sini membawakan dalil, wa dalilu qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara kebesaran Allah Azza wa Jalla, ya, al-lail wan nahar, ya, malam, siang, matahari dan bulan. Jangan kalian sujud kepada matahari dan tidak pula sujud kepada bulan, akan tapi sujudlah kepada Allah Azza wa Jalla yang menciptakan semuanya, yang menciptakan mereka, yang menciptakan langit, menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan matahari dan bulan. Jika kalian hanya menyembah kepadanya. Baik, masih ada satu lagi kita baca. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsh. Yughshil lailan nahar, ya, dia menutup malam kepada siang. Yatlubu hasitha, dengan cepat. Wasyamsa wal qamara, kemudian juga dia menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, wan nujum, menciptakan bintang-bintang, musakhkharatin bi amrih, yang mana semuanya tunduk kepada perintahnya. Ala lahul khalq wal amru, ketahuilah miliknya lah penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam. Baik, kita bahas dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Ya, tentunya ini semua menunjukkan tentang bukti akan keberadaan Tuhan. Bukti tentang eksistensi terhadap Tuhan. Ya, tentunya kalau kita bahas panjang lebar ya waktu sangat tidak cukup sekali ya. Kita seperti yang kita sebutkan bahwa membahas secara global saja. Ya, membahas secara global. Nah, di antara tanda yang menunjukkan akan adanya Tuhan adalah apa? Adalah seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu al-lail wan nahar. Al-lail wan nahar. Demikian juga adanya matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Ya. Ini bukti akan adanya Tuhan. Karena tentunya tidak mungkin matahari dan bulan, siang dan malam, ya, begitu tertata dengan rapi, ya, teratur, ya, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan keduanya. Pasti ada. Ya, kalau seandainya matahari dan bulan bukanlah makhluk, seperti yang dipersangkakan oleh sebagian orang bahwasanya matahari dan bulan adalah Tuhan, maka tentulah mereka akan masing-masing punya kehendak. Ya, terserah mau kemana matahari, terserah. Ya, tapi buktinya apa? Buktinya matahari beredar dengan rapi. Ya, beredar pada garis edarnya. Demikian juga bulan. Demikian juga matahari menutup
siang menutup malam, malam menutup siang. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla berfirman ya, di surah Yasin ayat 40, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Ya, tidak mungkin bagi matahari itu mendahului bulan, tidak pula malam mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Maksudnya apa? Masing-masing sudah ada ketentuan-ketentuannya. Ya, sudah tahu. Ya. Maka ini sangat jelas sekali bahwa ternyata di sana ada yang mengatur matahari dan bulan. Siapa itu? Pencipta keduanya. Pencipta seluruh alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Logika sederhananya seperti yang kita sebutkan tentang kisah di awal pembahasan kita. Kisah Imam Abu Hanifah rahimahullah bersama orang-orang ateis yang menebat beliau tentang keberadaan Tuhan. Ya, di mana ketika eh, orang ateis ini berdialog dengan Imam Abu Hanifah, lalu Imam Abu Hanifah memberikan logika yang sederhana, ya, yang mereka diajak untuk berpikir tentang sebuah kapal, ya, yang dia bersandar pada sebuah dermaga, lalu pergi membawa barang, ya, akhirnya berjalan melewati lautan, ya, penuh dengan ombak yang besar, angin yang kencang. Namun yang hebatnya kapal ini berjalan tanpa ada nahkoda sama sekali. Ya, kemudian barang-barang tersebut sudah tiba di dermaga berikutnya. Lalu ditanyakan apakah mungkin bisa terjadi begitu saja? Ya, tentu tidak mungkin, ya kan? Pasti ada yang membawanya, pasti ada awak-awak kapalnya. Ya, mereka sendiri mengingkarinya. Lalu bagaimana mereka tidak mau menetapkan bahwasanya langit ini, alam semesta ini yang berjalan begitu rapi, ya, tidak ada penciptanya sama sekali. Ya, tidak ada penciptanya sama sekali. Dan ini tentunya kita telah bahas pada pertemuan berikutnya, pertemuan sebelumnya. Baik, kemudian kita baca berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah war-rabbu huwal ma'bud. War-rabbu huwal ma'bud. Yang namanya Rabb, dialah yang berhak untuk disembah. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. Dan Rabb, ya, adalah yang berhak disembah. Dalilnya dari firman Allah Ta'ala, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa, yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap, dan dia yang menurunkan kepada kalian dari langit, ya, air hujan, lalu dengan air hujan tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki kepada kalian. Maka jangan sekali-kali kalian menyembah, ya, menjadikan untuk Allah Azza wa Jalla tandingan-tandingan sementara kalian mengetahuinya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah berkata, al-khaliqu li hadhihi asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Ya, yang menciptakan seluruh hal ini dialah yang berhak untuk diberikan ibadah. Fokus pembahasan kita di sini adalah bukan hanya sekedar penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Namun juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala juga mengatur alam semesta. Segala hukum yang berlaku secara hukum adalah hukumnya. Segala yang perintah yang berlaku adalah perintahnya. Sehingga Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini di surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya Allah yang kita sembah. Ya, sepantasnya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Maka jangan sekali-kali kita memalingkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Dari dalil yang kita baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, menunjukkan bahwasanya Allah tidak hanya menciptakan manusia seluruhnya. Allah juga menciptakan seluruh sarana prasarana yang memudahkan bagi manusia di bumi. Seperti apa? Bumi dengan hamparannya,
sungai-sungai yang mengalir, laut yang begitu luasnya, pepohonan yang begitu rindang, ya, eh, langit dengan atapnya tanpa tiang yang menurunkan air, ya, sebagai hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk manusia. Ya, dengan semua yang Allah ciptakan ini, maka janganlah sekali-kali kita sebagai seorang hamba mengambil tandingan-tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia menciptakan seluruh alam semesta semesta ini. Ya. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Ya. Oleh karena tidak heran ketika ditanyakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyud dzanbi a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Yaitu engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik kepadanya sementara Dia menciptakan. Inilah bentuk dosa yang paling terbesar, kezaliman yang paling terbesar. Kenapa? Dia tidak menempatkan hak pada tempatnya. Ya. Itulah kenapa kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Ya. Semestinya peribadahan itu diberikan kepada selain Allah. Namun nyatanya apa? Semestinya peribadahan tersebut diberikan kepada Allah, namun nyatanya dia menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Katsir rahimahullah, ya Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir ma'ruf ya. Seorang ulama tafsir bermadhab Syafi'i dengan akidah salaf. Ya, ma'ruf ya dengan buku beliau, buku yang sangat terkenal ya. Tafsir Ibnu Katsir. Nah, apa kata beliau tentang ayat ini? Al-khaliqu li hadhihi al-asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Artinya apa? Yang menciptakan seluruh alam semesta ini, semua yang disebutkan itu, maka dia yang berhak untuk diberikan ibadah. Ya, dia yang berhak untuk diberikan ibadah. Maka kita katakan kepada orang-orang yang menyembah kuburan, yang menyembah wali-wali, yang menyembah orang-orang soleh, kita tanyakan kepada mereka, apakah wali-wali tersebut memberikan rezeki kepada Anda, wahai ubadul kubur? Apakah wali-wali tersebut yang membuat matahari terbit dari timur lalu tenggelam dari barat? Apakah matahari tersebut yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Apakah matahari tersebut yang bisa menurunkan wali tersebut menurunkan hujan? Ya, sama sekali tidak. Semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Lalu kenapa kalian menjadikan para wali sebagai perantara, bahkan sampai menyembah wali-wali yang ada dalam kuburan tersebut? Ya, ini kita tanyakan kepada mereka dengan akal sehat. Kenapa begitu mudahnya kalian meminta kepada para wali yang mana hakikatnya tidak bisa memberikan manfaat sama sekali? Ya, tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Maka ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Kemudian selanjutnya di sini kata Syekh rahimahullah, wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر. Dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan kita, ya, karena tadi kan kita sebutkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berbuat kesyirikan. Baik. Nah, di sini Syekh rahimahullah akan memerincikan kepada kita tentang pembahasan jenis-jenis ibadah. Ya, jenis-jenis ibadah. Seperti apa? Islam. Ada namanya ibadah iman, ada namanya ibadah ihsan. Di antara ibadah juga ada namanya ibadah doa, al-khauf, rasa takut. Ada ibadah roja, ya, rasa harap, tawakal, raghbah, ya, rasa harap juga ar-rahbah, rasa takut, al-khusyu, ya, khusyuan, al-khasyah juga rasa takut. Nanti akan kita sebutkan perbedaannya insyaallah di waktunya. Wal inabah, ya, kembali ini ibadah.
isti'anah, meminta pertolongan, isti'adah, meminta perlindungan, istighatsah, meminta pertolongan di saat mendesak, ya, adzabhu, menyembelih, an-nadar, bernadar, wa ghairu dzalik, dan selainnya dari jenis ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, ya. Karena yang namanya ibadah itu, seperti yang disebutkan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah, ibadah itu definisinya adalah ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu wa yardah, ya, min al-aqwal al-zahira wal a'mal batinah, ya, min al-aqwal wal a'mal zahira wal batinah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yaitu dia, ibadah merupakan sebuah nama, sebuah ungkapan yang mencakup untuk seluruh hal yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya, dari amalan zahir atau amalan batin. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala disebutkan oleh Syekh, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian menyembah seseorang bersamaan dengan menyembah Allah. Maka di sini kata beliau, qala faman sarafa minha syai'un li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan dari satu saja jenis ibadah tersebut kepada selain Allah, taib, barang siapa yang memalingkan satu saja dari ibadah-ibadah yang disebutkan tadi kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir. Maka dia musyrik dan dia jatuh dalam kekafiran. Ya, tentunya ini dengan rincian-rincian yang akan kita nukilkan dari para ulama, dan insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya tentang pembahasan dari jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh beliau di sini. Ya, baik. Karena ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui bahwa Allah adalah Rabb kita, makna Rabb adalah rububiyah, ya, ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencipta, zat yang memberikan rezeki, kita meyakini seluruh perbuatan-perbuatan Allah, maka konsekuensinya adalah peribadahannya, sesembahan itu hanya untuk Allah semata. Nah, apa saja sesembahan itu? Bentuk-bentuknya apa saja? Nanti akan dirincikan oleh beliau di sini. Ya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah taala. Taib. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.